warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di pelajaran TIK. Baik adik-adik, pelajaran kali ini Pak Guru akan menyampaikan tentang isi dari perangkat penunjang komputer, yaitu CPU. Assalamualaikum adik-adik. Nah, adik-adik, tentunya kalian tidak asing melihat benda seperti ini yang biasa ada di kantor-kantor, di sekolah, atau di minimarket dan sebagainya. Ini adalah sebuah CPU. Nah, singkatan dari Central Processing Unit. Nah, kepanjangannya Central Processing Unit. Adalah sebuah kotak di mana di dalamnya sama dengan handphone kalian. Ada memorinya, ada harddisknya, ada motherboardnya dan sebagainya. Hanya tidak ada layarnya karena layarnya itu namanya monitor. Nah, adik-adik, tentu kalian bertanya, loh, kenapa sebesar ini? Sementara laptop aja kecil, apalagi handphone. Memang sebesar ini karena biar bisa di-upgrade, diganti-ganti kapasitasnya. Jadi bentuknya memang seperti ini. Gitu adik-adik ya. Nah, adik-adik lanjut. Casing. Tentu kalian tahu dengar namanya casing. Ya, tentunya kalau namanya casing ya kotak ya, atau pelindung dari debu, dari air, dari kotoran. Paling tidak bentuknya terlihat begitu cantik dan dalamnya tidak terlihat. Ini untuk menghindari dari namanya hewan dan sebagainya. Ya, tentu kalian tahulah casing HP seperti apa ya kan? Casing HP tentunya untuk melindungi agar benda-benda di dalam tidak tersentuh oleh tangan kalian. Gitu ya adik-adik ya. Jadi paham ya adik-adik ya. Baik adik-adik, berikutnya adalah motherboard. Nah, inilah sebuah papan di mana papan ini untuk meletakkan semua komponen-komponen untuk penunjang daripada komputer. Bisa dibayangkan kan, jika sebuah perangkat elektronika tanpa sebuah papan motherboard tentunya akan berantakan karena tidak tahu akan ditempel di mana. Nah, semua perangkat-perangkat tersebut akan ditempel di sebuah papan ini. Akhirnya perangkat-perangkat ini akan menghubungkan satu dengan lain yang dihubungkan oleh motherboard tersebut, karena motherboard ini ada jalur-jalurnya di dalamnya itu. Nah, gitu ya adik-adik. Nah, kita bisa lihat handphone pun ada motherboardnya untuk menaruh LCD-nya, untuk menaruh menghubungkan dari baterai ke perangkat-perangkat lainnya. Kabelnya itu kan tersentuh dengan motherboard. Gitu adik-adik. Ada RAM, ada hard disk, ada memori dan sebagainya. Baik adik-adik, berikutnya adalah prosesor. Nah, prosesor adalah otak dari sebuah kinerja pada sebuah komputer. Apakah handphone kalian punya prosesor? Tentu punya, karena bagaimana dia mengerjakan semuanya tanpa dia memiliki otak atau kecerdasan. Contohnya, 8 kali 8. Langsung aja dia menjawab 64. Nah, itu adalah yang bekerja adalah prosesor. Itu hal yang sederhana, kalkulator pun bisa. Kalau komputer jelas lebih canggih lagi. Semua program-program yang ada di aplikasi yang ada di komputer kalian semua dikerjakan oleh prosesor, karena prosesor yang menggerakkan semua kegiatan-kegiatan yang ada di komputer. Itu adalah contoh yang awal. Prosesor ini ada dua, yaitu Intel dan satunya adalah AMD. Lain perusahaan, lain juga negara yang membuatnya. Bagi klik berikutnya adik-adik, yaitu RAM, Random Access Memory. Nah, ini adalah daya ingat daripada sebuah perangkat di komputer. Kalau tadi kita bicara masalah prosesor adalah otaknya, ini adalah daya ingatnya. Tentu dong, kita punya otak, kalau tidak punya daya ingat gimana, ya kan? Nah, daya ingat ini adalah daya ingat apa yang pernah diperintah oleh komputer itu disimpan oleh dia. Sehingga kalau kemarin dia bilang 8 kali 8 adalah 64, prosesor tidak perlu bekerja, cukup dia saja, oh kemarin sudah ada, tinggal mengeluarkan. Jadi tugas RAM ini adalah sebuah kecepatan. Jadi semakin tinggi RAM-nya, tentu kecepatannya semakin bagus dan banyak menyimpan memori. Hal-hal yang pernah dia lakukan tentu akan tersimpan dan dia akan bekerja jauh lebih cepat jika RAM itu lebih besar. Contohnya handphone kalian.
Bagaimana Anda mau menjalankan sebuah PUBG Mobile atau Free Fire kalau RAM-nya cuma 1 atau 2? Tentu dia akan sangat bekerja keras sekali untuk menjalankan itu. Sementara dia harus didukung dengan prosesor yang lebih baik juga. Itu adik-adik tugas daripada RAM. Pentingnya RAM. Jadi kalau kalian mau beli HP, pastikan RAM dulu yang diutamakan. Gitu kan? Baik, berikutnya adalah hard disk. Ya, apa fungsi hard disk? Tentu kalian sudah tahu apa fungsi SD card di HP kalian. Ya, yaitu untuk menyimpan foto-foto kalian, menyimpan aplikasi, menyimpan lagu-lagu kalian, dan menyimpan game-game kalian. Apabila hard disk kalian itu kecil sekali, tentu tidak akan muat menyimpan berbagai macam foto-foto kalian, game-game kalian yang kapasitasnya besar, dan aplikasi-aplikasi. Dengan adanya hard disk ini dengan kapasitas yang sangat besar, maka aplikasi, program, foto, video, dan semuanya dapat tersimpan di dalam sini. Nah, adik-adik, untuk hard disk ini sekarang sudah mencapai 10 tera. Itu bayangin 10 tera berapa nolnya? Untuk HP kalian tentunya ada yang 120 GB, ada yang 250 GB. Bayangin untuk sebuah komputer sampai 10 tera. Wow, besar sekali. Berikutnya adalah CD-ROM. Nah, untuk menyetel film-film yang dari CD, tentunya harus ada perangkat atau sebuah benda yang akan membaca hasil CD tersebut. Namanya adalah CD-ROM atau DVD-ROM. Nah, berbentuk sebuah kaset piringan yang akan memperlihatkan hasil-hasil foto, video, dan sebagainya dengan sebuah alat yang namanya DVD-ROM dengan cara menaruh dengan cara menekan tombol yang ada di DVD, kemudian dia akan keluar dan memasukkan CD tersebut dan memasukkan lagi, dan dia akan menyetel secara otomatis apa yang ada di dalamnya. Selain itu, DVD ini dan CD ini, perangkat ini juga bisa menulis. Nah, seperti foto kita akan disimpan di dalam CD. Nah, dia akan merekam dan menulisnya di dalam CD, sehingga CD kita ada isi foto-foto kita dan video-video kita. Baik, berikutnya adalah power supply. Kita tahu dong tegangan dari rumah kita 220 volt. Tidak mungkin langsung terhubung dengan komputer yang tegangannya hanya 12 volt. Tentunya akan kebakar. Nah, power supply ini adalah berfungsi untuk merubah dari tegangan listrik AC menuju tegangan DC 12 volt. Nah, tahu dong tegangan DC ada tegangan searah yang untuk perangkat-perangkat elektronika yang kecil. Tentunya itu harus didukung dengan namanya power supply. Power supply ini akan mengeluarkan tegangan 12 volt, 9 volt, 3 volt. Mengapa bisa begitu? Karena semua perangkat di dalam CPU tadi tidak semuanya inputnya 12 volt. Tentu ada yang 3 volt, ada yang 5 volt. Seperti DVD tadi, dia hanya butuh tegangan 5 volt. Prosesor hanya butuh tegangan 3 volt dan sebagainya. Jadi kabel yang keluar dari power supply ini sangat banyak. Ada yang 5 volt, ada yang 12 volt, dan ada yang 3 volt. Dilengkapi dengan kipas pendingin agar tidak terlalu panas. Baik adik-adik, demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih, dan ingat tidak ada tugas di sini. Nanti Pak Guru yang akan menchat melalui WA kalian, dan ketika kalian mendapat soal dari Pak Guru, silahkan jawab. Waktu kalian cuma 1 jam untuk menjawab, kemudian dikirim ke Pak Guru, dan Pak Guru akan memberikan nilai. Ingat, satu kelas hanya 10 orang, dan bagi kalian yang belum mendapat giliran, tentunya minggu depan akan mendapat giliran. Kapan pengiriman chatnya? Itu rahasia Pak Guru. Jadi agar kalian tanggap dan selalu di rumah, dan selalu berada di lingkungan yang aman, terhindar dari COVID-19. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.